publik. Pernyataan pakar komunikasi digital dan mantan staf ahli Kementerian Komunikasi Profesor Henry Subiakto kembali menjadi sorotan dalam polemik hukum yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam pandangannya, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap keduanya dinilai kurang tepat atau salah alamat apabila dikaitkan dengan substansi perkara yang dipersoalkan. Henry Subiakto menjelaskan bahwa pada dasarnya Undang-Undang ITE lahir untuk mengatur berbagai aktivitas di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi atau computer crime. Bagaimana? Tadi baru saja disampaikan, Anda mengatakan bagaimana sebuah aturan undang-undang yang jelas-jelas KUHP itu menyebutkan bahwa yang bisa ditahan itu di atas 5 tahun. ya kan ada pasal 3235. Pasal 23 iya kan Itu kan masuk dijadikan laporan. Makanya saya mau menjelaskan pasal 3235. Makanya tadi saya bilang Ini sebentar. supaya kita berdiskusi. Ini saya mengklirkan karena undang-undang ini saya punya tanggung jawab moral ketika undang-undang ini dipakai sebagai alat untuk supaya menutupi berbagai hal. Baiknya Bapak menyampaikan ini versi Bapak, tidak mencampur aduk. Karena ini bicara ditonton masyarakat. Ini kan sedang menyusun opini. Nggak Pak, nanti disampaikan oleh Prof. Henry. Silakan. Dijawab oleh Prof. Firman. Silakan dan nanti juga Pak jawab. Ade. Silakan dijawab. Tapi saya bicara dulu. Saya akan kasih fakta. Saya Ya, bicara silakan, dulu. Coba silakan, Prof. Henry, silakan. Saya bicara dulu. Oke, silakan. Kejahatan komputer sendiri merupakan tindakan melanggar hukum yang menggunakan komputer, internet, atau sistem elektronik sebagai alat maupun sasaran kejahatan. Bentuknya antara lain perentasan, pencurian data, penyebaran virus, penipuan digital, hingga gangguan terhadap sistem elektronik. Menurut Henry, karakteristik utama komputer crime adalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang berdampak pada keamanan sistem, data, atau transaksi elektronik. Oke, silakan. Pasal yang dituduhkan, ya 3235. dituduhkan itu ada pasal awalnya pasal 27A Undang-Undang ITE. Jadi kalau pakai computer crime, jadi kan tadi kan kejahatan di ITE itu hanya ada dua, Ya. computer crime dan computer related crime. Computer crime adalah kejahatan baru yang muncul setelah ada teknologi, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer. Dalam komputer itu ada sistem elektronik dan ada informasi elektronik. Itu dijaga karena itu bagian dari dunia digital dan ekonomi digital. Maka tidak boleh itu di sembarangan diserang, diubah-ubah atau dimanipulasi. Iya, betul. Nah, pasal yang dipakai oleh kepolisian ya, yang ditersangkakan karena saya ahlinya waktu itu pasal 32. Pasal 32 itu computer crime, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer di mana pelaku itu mengubah-ubah informasi elektronik yang ada di dalam komputer yang dia tidak berhak mengubah-ubah itu. Dan itu memang 8 tahun. Jadi bisa ditahan. Ya. 8 tahun bisa ditahan. Sementara itu, persoalan yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa dinilai lebih berkaitan dengan penyampaian pendapat, pernyataan, atau tuduhan yang kemudian dianggap merugikan pihak tertentu. Karena itu, Henry menilai apabila yang dipersoalkan adalah dugaan serangan terhadap reputasi seseorang atau ijazah, maka ranah yang lebih relevan adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan kejahatan komputer dalam pengertian klasik. Yang kedua adalah computer crime yang lain adalah menyerang komputer orang yang bukan miliknya. Kemudian di situ dia memanipulasi informasi elektronik yang ada di dalam komputer itu dan seolah-olah otentik. Itu penipuan itu sebenarnya. Itu 12 tahun. Dan Roy, kemudian Tifa, dulu ada si Resmond, itu kena tiga-tiganya. Kena pencemaran nama baik, kena computer crime tadi. Kalau computer crime bisa ditahan. Tapi persoalannya, pertanyaan saya yang katanya konon sudah apa itu tadi P21, komputer siapa yang diserang? Terus kemudian informasi elektronik apa yang diubah-ubah? Milik siapa? Ada nggak data alat digitalnya, informasi elektronik digitalnya dari laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa komputernya Pak Jokowi atau komputernya yang melaporkan itu diserang oleh mereka ini, kemudian informasi elektroniknya diubah-ubah dari yang awalnya demikian kemudian diubah, itu ada lognya, ada jejak digitalnya, dan itu semua bisa dilihat lewat laboratorium forensik. Kalau itu tidak ada, berarti informasi elektroniknya siapa? Ia menegaskan bahwa perlu dibedakan antara tindakan yang menyerang sistem elektronik dengan tindakan yang menyangkut isi atau substansi pernyataan seseorang. Pandangan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan publik dan praktisi hukum. Sebagian pihak berpendapat
bahwa penggunaan media digital dapat membuat sesuatu perbuatan masuk dalam lingkup Undang-Undang ITE. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa penegak hukum harus cermat membedakan antara kejahatan cyber yang bersifat teknis dengan sengketa yang berkaitan dengan reputasi, kritik, atau ekspresi pendapat. Untuk Udah mengkriminalkan duduk. orang. Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri terus menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut isu yang telah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Di tengah proses hukum yang berjalan, pernyataan Profesor Henry Subiakto menambah perspektif baru mengenai bagaimana Undang-Undang ITE seharusnya ditempatkan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, yakni untuk menangani berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik, bukan semata-mata setiap perselisihan yang terjadi melalui media digital. Sepengamatan Anda itu nggak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Karena apakah polisi pernah menyita laptop dan HP-nya Pak Jokowi? Dan kemudian memeriksa data-data yang ada di Pak Jokowi yang diubah-ubah oleh Roy Suryo atau Respon kalau dulu atau Tifa? Kalau itu ada, itu berarti benar. Dia melanggar pasal 32 dan 35. Exactly. Gitu loh. Artinya, saya baru masuk nih. Boleh, silakan. Artinya penyidik sudah menemukan itu, Pak. Computer crime itu? Apapun yang tadi disampaikan. Saya Nggak, tapi kalau pertanyaan tadi boleh nggak saya tanya? Karena ini menarik juga.